Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami CGP Angkatan 7 DKI Jakarta dengan fasilitator Bapak Mahmud Zulkifli dan Ibu pengajar praktik Ibu Fauziah. Saya sendiri Sanifah Nur Indah dari SDN Sunterjaya 03. Saya Suprayitno dari SMK Negeri 55 Jakarta. Dan saya Damar Sasongko dari SDN Suteragung 09. dalam kesempatan ini kami akan mempraktikkan teknik coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Damar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Supra. Iya, Pak Damar hari ini katanya mau menjadi coach dari Bu Indah. Ya betul Pak Supra. Kira-kira apa yang sudah Pak Damar siapkan untuk melakukan coaching? Jadi seperti ini Pak Supra. Saya sudah mempersiapkan teknik untuk menjadi coach bagi Bu Indah, yaitu dengan menggunakan alur pintar Pak Supra. Yaitu dengan menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, melakukan rencana aksi, lalu tanggung jawab Pak Supra. Seperti itu. Iya. Dalam teknik coaching itu ada kompetensi inti. Nah, yang sudah Pak Damar kuasai dalam kompetensi itu apa? Kompetensi itu yang sudah saya kuasai yaitu yang pertama yaitu teknik present, yaitu dengan hadiran penuh, lalu mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Pak Supra. Sepertinya Pak Damar sudah menguasai teknik-teknik coaching dan mudah-mudahan dalam coaching dengan Bu Indah bisa segera menyelesaikan permasalahannya. Demikian yang bisa saya berikan. Terima kasih. Sama-sama Pak Supra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Indah. Ini nih Pak Damar, kalau boleh Ibu bisa nggak minta waktunya sebentar untuk cerita-cerita sedikit lah, kurang lebih 10 atau 15 menit. Oh baik Bu Indah. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan ke saya? Ada kegiatan di kelas yang akhir-akhir ini membuat Ibu gelisah ya. Antusias siswa Ibu itu kalau belajar IPS itu kurang gitu. Makin lama makin kurang. Entah dari mana penyebabnya. Saya rasa hanya berapa anak saja yang antusias pas saat melakukan atau menjawab tugas-tugas atau mengerjakan tugas di rumah, mereka meresponnya juga kurang lebih 50% gitu. Itulah yang ingin Ibu obrolin nih di kesempatan ini. Baik Bu Indah. Kira-kira Bu Indah kan hari ini ingin mengajak saya untuk berdiskusi masalah-masalah Bu Indah. Iya. Kira-kira tujuan yang ingin Bu Indah capai dari obrolan kita ini apa Bu Indah? Dengan waktu yang ada, saya bertujuan ingin sharing dengan Bapak dan ingin mendapatkan masukan-masukan atau pencerahan baru lah bagaimana mengatasi hal tersebut sehingga ada terlihat solusi di akhir dari pembicaraan kita gitu loh Pak. Baik Bu Indah. Kira-kira nih Bu Indah, apa saja nih yang membuat murid-murid Bu Indah itu kurang antusias dalam pembelajarannya Bu Indah? Menurut saya, siswa saya itu menjadi kurang antusias, penyebabnya mungkin dari saya juga ada ya Pak. Karena selama ini saya merasa saya dominan di kelas, saya bercerita. Saya kurang memberi kesempatan buat siswa saya untuk diajak berdiskusi dan juga model yang pembelajaran yang saya pakai membosankan, kemungkinan seperti itu, dan saya terlalu lelah dengan kegiatan di luar pengajaran hingga saya lupa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang juga ada muatan KSE-nya. Mungkin seperti itu Pak, atau kurang menarik dengan sumber-sumber belajarnya. Nah, baik Bu Indah. Jadi menurut Bu Indah, apakah Bu Indah sudah menemukan metode yang tepat untuk mengatasi problem atau masalah yang Bu Indah alami saat ini di kelas? Saya berencana nih Pak,
karena ini pembelajaran IPS, saya ingin anak-anak tuh interaksi dengan semuanya, berinteraksi dalam pembuatan tugas, dalam mencari materi dan lain-lain. Mungkin saya akan menggunakan aplikasi pembelajaran yang lebih baik lagi, lebih sesuai dengan keinginan mereka. Anak-anak sekarang suka dengan konten-konten dari media sosial, Pak. Saya akan coba seperti itu sih. Dan juga saya akan mengajak mereka ke tempat-tempat secara langsung sesuai materi. Baik, Bu Indah. Sekarang menurut Bu Indah, apakah ada sumber belajar yang menurut Bu Indah ini dapat digunakan agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa Bu Indah di kelas? Baik, saya akan menambah sumber belajar selain buku teks ya Pak ya, yang selama ini saya pakai. Saya akan membuat konten video atau menggunakan aplikasi pembelajaran. Saya juga berniat dengan rekan sejawat satu rombongan belajar, misalnya kelas 6 dengan kelas 6A dan B, untuk mengunjungi museum atau pasar atau bank yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Baik, Bu Indah. Baik, Bu Indah. Saya sangat setuju dengan pernyataan Bu Indah. Iya. Karena sumber belajar itu tidak berasal dari buku saja. Iya. Banyak sumber belajar yang dapat dimanfaatkan dari hal-hal lain. Lalu Bu Indah, kira-kira untuk kedepannya bagaimanakah cara meningkatkan motivasi siswa terhadap siswanya yang kurang terhadap antusias mengerjakan tugasnya di rumah? Baik Pak, menurut saya akan memberikan pilihan pengerjaan tugas. Jadi anak-anak boleh memilih tugasnya yang sesuai dengan minat mereka. Saya juga akan mengurangi beban pemberian tugas. Dan yang paling penting, saya akan berkomunikasi dengan orang tua dalam hal pengawasan pengerjaan tugas dan pengaturan jadwal belajar mereka di rumah. Mudah-mudahan dengan cara itu respon anak-anak dalam mengerjakan tugas akan lebih baik lagi. Baik, Bu Indah, saya sangat setuju dengan pernyataan Bu Indah. Iya, Pak. Lalu untuk kedepannya Bu Indah, kira-kira kapan sih rencana Bu Indah ini akan dilaksanakan? Saya akan mencoba melaksanakan rencana atau yang ada dalam pikiran saya ini secepatnya. Kemungkinan setelah PTS ini, saya akan mulai mengatur pembuatan materi, pembuatan konten belajar, pembuatan pemilihan tugas, dan yang paling penting adalah rencana pembelajaran yang bermuatan diferensiasi dan KSE Pak. Dalam waktu dekat. Baik, Bu Indah. Saya sangat setuju dengan pernyataan Bu Indah. Lalu untuk berikutnya, apakah ada dukungan dari orang lain Ya. tentang rencana Bu Indah ini? Saya pikir sih rekan-rekan sejawat saya, khususnya kelas 6 atau kelas yang sesuai dengan rombongan belajar saya, itu kelas 6A dan B, mau kayaknya ikut serta Pak, guru-gurunya untuk membuat bersama-sama, karena sebelumnya kami juga membuat soal bersama dan lain-lain. Dan juga sarana prasarana juga sangat mendukung, kepala sekolah juga mungkin nanti ketika saya akan menceritakan, beliau akan mendukung. Baik, Bu Indah. Lalu dari hasil diskusi yang kita lakukan pada hari ini, Bu Indah, apakah Bu Indah sudah menemukan solusi tentang apa masalah Bu Indah tadi? Saya merasa dengan berbicara atau ngobrol dengan Pak Damar, alhamdulillah sudah terbayang dan sudah menemukan solusinya. Langkah-langkah ke depannya seperti apa sudah dalam bayang saya dan akan segera saya eksekusi Pak. Alhamdulillah dengan ngobrol ini bermanfaat buat saya. Baik, Bu Indah, sekiranya mungkin cukup ya Bu Indah diskusi kita. Iya, nanti kita lanjutkan lagi ya Pak. Kalau pada ada waktu, saya juga ingin menceritakan hal yang lain. Baik, Bu Indah, terima kasih banyak Bu Indah. Terima kasih Pak Damar atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Damar. Waalaikumsalam Pak Supra. Ya Pak Damar, dari yang saya amati hasil coaching Bapak dengan coachee yaitu Bu Indah, saya sangat mengapresiasi bahwa apa yang telah Bapak lakukan itu sudah sangat bagus sekali. Oke. Kira-kira pada saat Bapak menjadi coach, yang Bapak rasakan seperti apa Pak?
Jadi yang saya rasakan saat saya menjadi coach ke Pak Supra, saya merasa bahwa saya ini harus bisa membimbing rekan saya yang mengalami masalah itu tadi agar segera menemukan solusinya, solusi yang terbaik itu saja Pak Supra, yang tidak saling merugikan satu sama lain seperti itu. Iya, baik Bapak. Hasil catatan saya Pak, dari hasil pengamatan, Bapak telah melakukan coaching dengan alur tirta dan semuanya sudah tercukupi atau terlaksana semuanya. Selamat ya Pak. Terima kasih Pak Supra. Lalu untuk kompetensi coachingnya yang tadi saya sudah amati, Bapak sudah melakukan presence, artinya sudah sadar betul bahwa Bapak harus bisa melakukan konsentrasi terhadap semua pertanyaan maupun jawaban dari coach, dan sudah menjadi pendengar yang aktif dari obrolan coach, dan juga sudah melakukan dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi Pak Damar nih sepertinya sudah menjadi ahli nih ya, dan mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi ya Pak. Baik. Untuk teknik coachingnya. Dan pertanyaan terakhir Pak, kira-kira dari Pak Damar yang mau dikembangkan dalam teknik coaching itu kompetensi apa Pak? Jadi yang perlu saya kembangkan lagi selain dari tadi masalah present itu, terus tentang pertanyaan yang berbobot, saya ingin memberikan lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi dalam menggali permasalahan dari rekan-rekan saya ini. Lalu kedepannya saya ingin tidak hanya guru Indah saja tadi ya, sebagai guru yang mempunyai masalah, tentu saja saya ingin bahwa guru-guru yang lain yang mempunyai masalah juga dapat teratasi tentu saja dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan, dan tentu saja menemukan solusinya seperti itu Pak Supra. Iya. Kalau gitu terima kasih Pak Damar. Saya juga berharap mudah-mudahan selalu bisa meningkatkan kemampuannya dan menjadi mitra bagi teman-teman di instansi kita sendiri, yaitu sekolah. Mungkin itu saja Pak Damar yang bisa saya sampaikan dari percakapan kita. Saya akhiri, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Supra. Ya.